Pernah kebayang nggak, ada sebuah proyek super rahasia. Saking rahasianya, ribuan pekerjanya aja nggak tahu apa yang lagi mereka bangun. Nah, inilah proyek Manhattan. Kisah tentang gimana para pemikir paling cemerlang di dunia didorong oleh ketakutan perang, berlomba buat menciptakan senjata paling dahsyat yang pernah ada dalam sejarah manusia. Supaya kita benar-benar paham proyek ini, kita harus mulai dari akhirnya, dari dampaknya yang mengerikan. Satu ledakan, dan dalam sekejap mata, puluhan ribu nyawa hilang. Inilah taruhannya, kekuatan yang bisa melenyapkan peradaban yang lahir dari laboratorium paling rahasia di dunia. Jadi gimana ceritanya semua ini bisa terjadi? Gimana caranya konsep fisika yang super rumit bisa berubah jadi kekuatan penghancur massal? Dan gimana sebuah tim rahasia yang isinya para jenius dan militer bisa memulai perlombaan senjata yang efeknya masih kita rasakan sampai sekarang? Oke, mari kita bedah ceritanya. Setiap kisah besar pasti punya titik awal. Nah, untuk bom atom, titik awalnya itu bukan ambisi, tapi rasa takut yang luar biasa. Semuanya itu berawal dari sebuah penemuan ilmiah di Jerman. Para ilmuwan yang kabur dari Eropa, kayak Leo Szilard, itu cemas banget. Mereka tahu betul apa yang bisa dilakukan Nazi Jerman kalau mereka yang pertama kali menguasai teknologi ini. Kekhawatiran inilah yang akhirnya bikin mereka ngebujuk Albert Einstein buat tanda tangan surat peringatan ke Presiden Roosevelt. Surat itu, pada dasarnya, jadi pemicu perlombaan, mengubah teori fisika jadi prioritas militer nomor 1. Jadi, apa sih kunci ilmiah di baliknya? Namanya fisi nuklir. Gampangnya, coba bayangin ini kayak kita nyenggol satu kartu domino yang langsung ngerubuhin jutaan kartu lainnya dalam sekejap. Tapi, setiap kartu yang jatuh itu melepaskan ledakan energi yang dahsyat. Nah, para ilmuwan ini mau memanfaatkan reaksi berantai yang tidak terkendali ini buat menciptakan ledakan terbesar yang pernah ada. Begitu keputusan dibuat, skalanya jadi monumental. Ini bukan lagi sekedar proyek riset biasa. Ini udah jadi sebuah industri rahasia yang dibangun dari nol dengan kecepatan perang. Skalanya itu susah buat dibayangin. Pada puncaknya, proyek ini mempekerjakan hampir 130.000 orang. Coba dipikirin, ini seperti satu kota kecil yang semua warganya kerja untuk satu tujuan rahasia yang bahkan mereka nggak paham sepenuhnya. Dan buat mendanai kota rahasia dan tenaga kerja sebesar ini, biayanya juga luar biasa. 2 miliar dolar di tahun 1945 itu setara dengan lebih dari 28 miliar dolar hari ini. Ini jadi salah satu pertaruhan termahal dalam Perang Dunia II, dan semuanya dilakukan dalam kerahasiaan total. Di pusat semua ini, ada dua orang yang karakternya bertolak belakang banget. Oppenheimer, si jenius teoretis yang karismatik, dan General Groves, si organisator militer yang praktis dan gak suka basa-basi. Banyak loh yang kaget waktu Groves milih Oppenheimer. Tapi entah gimana, duet yang aneh ini justru berhasil. Seorang pemikir abstrak dan seorang pembangun pragmatis, bareng-bareng mimpin proyek paling rumit dalam sejarah. Kutipan dari majalah Life ini pas banget buat ngegambarinnya. Bekerja seperti tikus tanah dalam kegelapan. Kerahasiannya itu ekstrim. Para pekerja dikotak-kotakan. Seorang teknisi bisa aja seharian cuma muter-muter satu knop tanpa tahu sedikit pun fungsi mesin raksasa di depannya itu apa. Mereka cuma tahu ini penting buat menang perang. Itu aja. Proyek ini saking gedenya sampai harus disebar ke beberapa kota rahasia yang dibangun dari nol, disembunyiin dari publik, dan masing-masing punya satu tugas yang super spesifik. Bisa dibilang, mereka membangun jalur perakitan nuklir pertama di dunia yang tersebar di seluruh negeri. Di Oak Ridge, Tennessee, ada pabrik-pabrik raksasa yang kerja non-stop buat menyaring uranium yang langka banget. Terus di Hanford, Washington, reaktor-reaktor kolosal menciptakan elemen buatan manusia pertama, plutonium. Nah, semua bahan mematikan ini akhirnya dikirim ke satu titik rahasia di tengah gurun New Mexico, Los Alamos. Disinilah para jenius berkumpul di bawah pimpinan Oppenheimer buat mecahin teka-teki terakhir. Gimana cara ngerakit bomnya? Setelah bertahun-tahun kerja dalam senyap, akhirnya momen penentuan itu tiba. Momen di mana teori harus jadi kenyataan. Tekanannya besar banget buat menyelesaikan bom sebelum perangnya benar-benar usai. Dini hari tanggal 16 Juli 1945 di gurun New Mexico, sebuah fajar baru yang mengerikan terbit. Uji coba Trinity berhasil melepaskan kekuatan yang bahkan bikin para penciptanya sendiri kaget. Kurang dari sebulan kemudian, dua bom dengan desain berbeda dipakai buat melawan Jepang, dan secara efektif mengakhiri Perang Dunia II. Dan yang luar biasa adalah mereka nggak cuma bikin satu, tapi dua jenis bom yang sama sekali berbeda.
Little Boy yang jatuh di Hiroshima itu desainnya pistol, lebih simpel. Saking simpelnya, mereka bahkan nggak ngerasa perlu buat uji coba. Tapi Fat Man yang dipakai di Nagasaki itu sebuah mahakarya ekayasa. Bom ini pakai bahan peledak biasa yang diatur dengan presisi sempurna buat meremukkan bola plutonium di intinya dan memicu ledakan nuklir. Keberhasilan keduanya ini jadi bukti kejeniusan tim di Los Alamos. Dengan ledakan di Hiroshima dan Nagasaki, proyek ini nggak lantas selesai begitu aja. Sebaliknya, warisannya justru baru dimulai, membentuk dunia pasca perang dengan cara yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Proyek Manhattan benar-benar mengubah segalanya. Proyek ini melahirkan zaman atom dan jadi model buat sains besar yang didanai pemerintah yang nantinya menciptakan jaringan laboratorium nasional di Amerika Serikat. Tapi keberhasilannya juga secara langsung menyulut perang dingin dan perlombaan senjata nuklir. Bagi para ilmuwan yang membangunnya, kemenangan itu terasa pahit, diwarnai keraguan moral yang akan menghantui mereka seumur hidup. Pada akhirnya ya, inilah paradoks dari proyek Manhattan. Sebuah pencapaian sains dan rekayasa yang nggak ada tandingannya, yang berhasil mengakhiri perang paling mematikan dalam sejarah. Tapi dalam prosesnya, proyek ini juga seolah membuka kotak Pandora, melepaskan kekuatan atom ke dunia. Pertanyaannya pun tetap sama sampai sekarang. Apakah mereka memberi kita perdamaian, atau justru hanya ketakutan abadi akan kehancuran? Jawabannya mungkin masih kita tulis hingga hari ini.